Baik, selamat pagi. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua untuk mata kuliah Big Data Analytics dengan topik Customer 360 dan Customer Segmentation. Nah, saya Resdi Benyamin 26026566426. Eh, Tugas ini saya buat menggunakan pendekatan machine learning clustering dan graph analytics pada platform e-commerce yang diimplementasikan menggunakan Google BigQuery ML, Scikit-learn, dan PySpark MLib. Apa yang akan dibahas di tugas ini? Saya akan bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian dataset yang digunakan, kemudian yang kedua machine learning pipeline yang dirancang, yang ketiga evaluasi model dengan membandingkan 3 platform berbeda, keempat hasil segmentasi pelanggan, dan kelima hasil graph analytics. Terakhir, saya akan membahas kesimpulan serta rekomendasi. Nah, kalau kita lihat, permasalahan yang saya angkat di tugas ini adalah customer data fragmentation. Data pelanggan e-commerce tersebar di berbagai sistem dengan format yang berbeda-beda. Data transaksi terstruktur, log perilaku semi terstruktur, dan ulasan produk tidak terstruktur. Ini membuat perusahaan kesulitan membangun profil pelanggan yang holistik. Nah, nilai transaksi e-commerce global mencapai 5,8 triliun dolar Amerika, dan volume data global diproyeksikan mencapai 175 zettabyte pada tahun 2025. Nah, dampaknya ke bisnis cukup signifikan. Biaya akuisisi pelanggan meningkat, risiko churn lebih tinggi, dan rekomendasi produk menjadi kurang relevan. Nah, sebagai recap, big data yang saya rancang ini terdiri dari 4 layers atau lapisan. Yang pertama, ingestion menggunakan Cloud Composer dan PubSub. Kemudian storage menggunakan Cloud Storage dan BigQuery. Processingnya menggunakan Dataflow dan Spark MLib. Nah, di layer analytics dan machine learning digunakan BigQuery ML. Nah, di assignment ini fokus saya adalah mendalami 2 layer terakhir, yaitu processing dengan Spark MLib dan analytics menggunakan machine learning serta graph analytics. Nah, slide berikut ini adalah dataset yang saya gunakan, customer profile, merupakan hasil olahan dari dataset publik The Look e-commerce di BigQuery. Dari 100.000 pengguna asli, saya membatasi analisisnya pada 10.000 pelanggan dengan nilai belanja yang tertinggi dengan 18 kolom feature, di mana 13 diantaranya saya gunakan secara aktif untuk machine learning. Pembatasan populasi ini justifikasinya adalah menggunakan prinsip Pareto 80-20, di mana revenue terkonsentrasi pada sebagian kecil pelanggan yang bernilai tinggi dan juga keterbatasan kuota BigQuery Sandbox yang digunakan tanpa adanya akun dengan billing aktif. Nah, pipeline machine learning yang saya bangun terdiri dari 5 tahap, dimulai dari data pre-processing, dilanjutkan dengan feature engineering, digunakan standar scalar dan one hot encoding, kemudian pemilihan algoritma k-means-nya, pengembangan model di 3 platform berbeda, dan terakhir evaluasi model menggunakan Davis-Bouldin Index serta Silhouette Score. Nah, ini 13 feature konsisten di seluruh platform. Untuk feature engineering, saya menggunakan 9 feature numerik seperti recency, total order, dan total spend yang di scaling menggunakan standar scaler. Sementara 4 fitur lainnya yang kategorikal seperti gender, negara, dan kategori produk favorit diolah menggunakan one hot encoded.
Beberapa kolom seperti user ID, state, top 2, top 3 kategori, ini sengaja dikeluarkan karena bersifat identifier dengan cardinality yang tinggi atau sifatnya redundant. Nah, sesuai dengan instruksi pada tugas ini, saya kembangkan model di 3 platform berbeda untuk saling memvalidasi hasilnya. Yang pertama, BigQuery ML sebagai implementasi utama, native SQL dan serverless. Kedua, scikit-learn di Python sebagai implementasi tanpa Spark MLib. Saya jalankan dulu melalui Google Colab. Dan yang ketiga adalah PySpark MLib sebagai implementasi dengan Spark MLib. Menggunakan pipeline terdistribusi, string indexer, one-hot encoder, dan vector assembler. Untuk menentukan jumlah cluster yang optimal, saya membandingkan K4, K sama dengan 5, K sama dengan 6, menggunakan Davis-Boldam Index di BigQuery ML. Hasilnya DBI-nya menurun terus dari 2,33 di K sama dengan 4, menjadi 2,25 di K sama dengan 5, dan 2,05 di K sama dengan 6. Meski begitu, saya tetap memilih di K sama dengan 5, alasannya adalah yang pertama, penurunan DBI ini adalah pola yang umum akibat dimensi feature yang tinggi. Jadi bukan indikasi K sama dengan 6 lebih valid secara bisnis. Yang kedua, selisih dari K sama dengan 5 ke K sama dengan 6 relatif kecil dibandingkan selisihnya K sama dengan 4 ke K sama dengan 5. Dan alasan yang ketiga adalah 5 cluster menghasilkan persona pelanggan yang lebih jelas dan lebih actionable. Nah, kita lihat validasi silang antar platform K sama dengan 3 sampai dengan K sama dengan 7. Nah, untuk memperkuat keputusan, saya menjalankan juga perbandingan K sama dengan 3 sampai K sama dengan 7 di scikit-learn dan juga di PySpark MLib. Nah, pola yang sama ditemukan di scikit-learn, DBI-nya terus menurun tanpa titik belok yang tegas. Namun menariknya di PySpark MLib, silhouette score justru mencapai puncak di K sama dengan 4 dengan K sama dengan 5 sangat dekat di posisi kedua dan jauh lebih unggul dibandingkan K sama dengan 6 dan K sama dengan 7. Nah, hal ini memperkuat justifikasi saya dalam memilih K sama dengan 5 sebagai titik keseimbangan terbaik. Berikut ini adalah ringkasan hasil evaluasi model final yang K sama dengan 5. BigQuery ML menghasilkan DBI-nya 2,25, sedangkan scikit-learn menghasilkan DBI 2,09 dan silhouette score menghasilkan 0,11. Sementara PySpark MLib menghasilkan silhouette score 0,20. Nilai DBI dari BigQuery ML dan scikit-learn ini konsisten di rentang 2,0 sampai 2,3. Nah, ini menunjukkan tingkat overlap antar cluster yang moderat. Dan ini menjadi bentuk validasi silang yang memperkuat keandalan hasil segmentasi yang saya buat. Berikut ini adalah distribusi 5 klaster pelanggan di BigQuery ML. Nah, berdasarkan model final dengan K sama dengan 5 di BigQuery ML, ini adalah distribusi 5 klaster pelanggan. Klaster 2 ini adalah yang terbesar dengan 3.443 pelanggan dan resensinya yang paling rendah, artinya paling baru bertransaksi. Sementara klaster 1 adalah yang terkecil, hanya ada 558 pelanggan, tapi average spend tertingginya itu 873.000. Berikutnya, ini adalah 5 persona pelanggan yang actionable. Dari pola RFM, ini saya interpretasikan 5 persona pelanggan, yaitu champions, pelanggan yang spendnya tertinggi, kemudian ada recent regulars, ini adalah klaster terbesar dan yang paling aktif, kemudian ada lagi yang at risk, ini adalah pelanggan dengan recency tertinggi dan berpotensi churn. Yang berikutnya adalah dormant atau lost. Ini adalah pelanggan yang sudah lama tidak bertransaksi.
Kemudian ada yang namanya loyal frequent buyers. Ini adalah pelanggan dengan frekuensi ordernya tertinggi. Nah, kelima persona ini memberikan dasar yang actionable bagi pemasaran atau tim pemasaran untuk menyusun strategi yang berbeda-beda untuk setiap segmen. Nah, ini adalah visualisasi cluster untuk proyeksi PCA dua dimensi. Untuk memvalidasi hasil clustering secara visual, ini saya buat proyeksi PCA dua dimensi menggunakan hasil dari Scikit-learn. Nah, hasilnya mengkonfirmasi temuan Davis Boldang Index yang tadi. Eh, kita bisa lihat cluster 0, 1, dan 4 itu saling tumpang tindih di area di tengah. Sementara satu klaster yang relatif terpisah di area atas dan satu klaster kecil yang jelas-jelas terpisah di area kanan bawah. Nah, ini bukti bahwa DBI 2,09 sampai 2,25 mencerminkan pemisahan klaster yang moderat, bukan pemisahan yang sangat tajam, tapi cukup untuk segmentasi bisnis yang actionable. Nah, selain clustering, saya juga melakukan graph analytics untuk melihat kategori produk mana yang sering dibeli secara bersamaan. Nah, saya membangun kategori affinity network, di mana node adalah kategori produk dan age adalah bobot jumlah pelanggan yang membeli kombinasi kategori tersebut. Nah, hasilnya kategori jeans muncul di 6 dari 10 pasangan teratas, menjadikannya kategori dengan daya tarik cross kategori yang paling tinggi. Nah, kombinasi jeans dengan outerwear and coats adalah yang paling kuat dengan ada 753 pelanggan bersama. Nah, ini adalah sentralisasi kategori dan insight bisnis. Dari sisi sentralitas graf, hampir semua kategori memiliki degree of centrality 25. Artinya grafnya hampir fully connected. Nah, menariknya ada dua kategori yang jadi anomali, yaitu suits and sport coats serta pants. Nah, di sini hanya punya degree centrality ada 13 meskipun weighted degree-nya tinggi. Artinya apa? Artinya kedua kategori tersebut kuat tapi tidak fleksibel. Implikasinya, untuk kategori dengan degree tinggi seperti jeans, strategi cross-selling bisa dilakukan secara luas. Sementara untuk kategori dengan degree rendah, strategi bundling sebaiknya lebih tertarget. Kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, saya memvalidasi model K-means dengan K sama dengan 5 secara konsisten di 3 platform yang berbeda. Ada BigQuery ML, Scikit-learn, dan PySpark MLib. Nah, saya menghasilkan juga 5 persona pelanggan yang actionable, serta melengkapi analisis ini dengan graph analytics yang menjawab pertanyaan produk apa yang sebaiknya ditawarkan bersamaan. Nah, sebagai rekomendasi, campaign bundling untuk jeans dan outerwear and coats bisa ditargetkan secara prioritas pada segmen yang recent regulars dan loyal frequent buyers. Nah, in the future, di kedepannya, hasil ini akan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah dashboard Looker Studio pada final project nanti. Demikian presentasi tugas 2 saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Berikutnya saya akan tunjukkan jalannya program beserta outputnya. Ini kita lihat, saya share screen dulu. Ya, kita lihat yang untuk Scikit-learn yang tanpa Spark MLib. Nah, ini kita merealisasikan ada data preprocessing, feature engineering, model development dengan K-means yang Scikit-learn, model evaluation David Boldang Index-nya dan silhouette score, kemudian elbow method di K sama dengan 3 sampai K sama dengan 7, serta visualisasi cluster PCA 2 dimensi. Nah, yang pertama kita upload datasetnya, yaitu customer profile.csv yang sudah saya upload juga. Dan ini diekspor dari BigQuery. Jadi ini secondary data. Nah, ini outputnya.
file sudah terupload, kemudian yang kedua import library, ada pandas, numpy, matplotlib, dan lain-lain. Nah, ini library-nya telah siap, sudah jalan. Kemudian tahap ketiga adalah data preprocessing. Nah, ini data dimuat 10.000 baris, ada 18 kolom, ini potongan datanya. Sudah berhasil. Kemudian berikut ini adalah fitur yang dipakai, harus sama dengan fitur yang ada di BigQuery ML. Berikutnya, eh, nah ini ada missing value setelah cleaningnya 0, jadi tidak ada missing value. Berikutnya adalah 4 feature engineering. Nah, dimensi feature telah di encoding, setelah encoding ini 10.055. Kemudian kita lakukan elbow method dan perbandingan K sama dengan 3 sampai K sama dengan 7. Nah, di sini ada di K sama dengan 3, inersianya sekian, K sama dengan 4, inersianya sekian, dBi-nya sekian, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini gambar dari elbow methodnya, inersia versus K, kita Davis Bouldin Index versus K. Kemudian berikutnya adalah model final yang saya pilih K sama dengan 5 beserta evaluasinya. Jadi di sini terlihat Davis Bouldin Index-nya itu 2,0860 serta siluet skornya adalah 0,1148. Nah, berikutnya adalah distribusi dan persona per cluster. Nah, ini outputnya. Berikutnya adalah kita visualisasikan cluster menggunakan PCA 2 dimensi. Nah, ini tadi yang saya screenshot juga di presentasi. Berikutnya adalah menyimpan hasilnya. Nah, ini selesai tersimpan, filenya siap untuk di download. Berikutnya adalah eh, yang satu lagi, yaitu yang PySpark mlib k-means dengan Spark mlib. Nah, di sini merealisasikan pendekatan scalable menggunakan Apache Spark mlib sebagai pembanding terhadap versi scikit-learn non-scalable sesuai instruksi pada tugas 2 ini. Harus ada pengembangan model dengan dan tanpa Spark mlib. Prosesnya adalah instalasi PySpark, kemudian saya upload datasetnya dari BigQuery, kemudian berhasil diupload, kemudian saya lakukan inisiasi Spark Session. Nah, ini Spark Session-nya sudah siap, 4.03 versionnya. Kemudian load and processing sudah bisa di load 10.000 baris, 18 kolom, ini sampelnya 4 teratas. Kemudian saya melakukan cleaning, sudah di clean 10.000. Kemudian dilakukan feature engineering menggunakan Spark ML pipeline. Ini berhasil, feature engineering telah selesai dilakukan. Kemudian kita lakukan perbandingan antara K sama dengan 3 sampai K sama dengan 7. Nah, ini sudah selesai dibandingkan. Kemudian pilihannya adalah K sama dengan 5. Nah, ini modelnya K sama dengan 5, siluet skornya sekian, 0,2012. Dan training cost-nya itu 79.183,88. Nah, setelah itu kita lakukan distribution cluster. Nah, ini berhasil dilakukan distribusi terhadap cluster. Setelah itu kita simpan hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah selesai disimpan, bisa di-download. Demikian presentasi dan demo
program dari saya. Terima kasih, selamat pagi.